Perkenalkan, namaku Mariani Bor Purba. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Riau. Dan di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan satu buah materi, yaitu selamat menyaksikan. Metode ilmiah psikologi. Ilmu pengetahuan tidak didefinisikan dengan apa yang ditelitinya, tetapi bagaimana penelitinya, seperti fotosintesis, kupu-kupu, dan hubungan di antara orang-orang. Semuanya dapat dikaji dengan cara yang ilmiah. Lantas, apakah psikologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah? Dan apakah yang membuat psikologi menjadi sebuah ilmu? Baiklah, pertanyaan yang pertama tadi, lantas apakah psikologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah? Jawabannya adalah ya, karena meskipun jiwa bersifat abstrak dan sulit untuk diobservasi secara indrawi, namun eksistensi jiwa pada individu dapat dilihat secara langsung. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat psikologi menjadi sebuah ilmu? Jawabannya, yang membuat psikologi menjadi sebuah ilmu merupakan karena psikologi berusaha memprediksi penyebab perilaku manusia dengan mengandalkan pengumpulan data, bukti empiris, dan memberikan interpretasi dengan menganalisis fakta dan bukti yang terkait dengan prinsip perilaku yang berbeda. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan
pendekatan yang disipliner, dan pendekatan pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Pusat pendekatan ilmiah ada 4 sikap, yaitu rasa ingin tahu, skeptis, objektivitas, dan kesediaan untuk berpikir kritis. Kolaborasi. Ilmu pengetahuan berada di antara komunitas para pemikir. Para psikolog berbagai penemuan mereka dengan melakukan presentasi pada konferensi-konferensi dan menerbitkan karya mereka dalam jurnal yang ditinjau mitra mereka, per-review. Melalui tinjauan mitra, berbagai temuan dievaluasi secara kritis oleh orang lain, memastikan bahwa peneliti yang diterbitkan dalam jurnal akademi mewakili pengetahuan berkualitas tinggi. Berikutnya, ada 5 langkah dalam metode ilmiah, yaitu yang pertama, mengamati sejumlah gejala. Yang kedua, merumuskan hipotesis atau dugaan. Yang ketiga, menguji hipotesis melalui penelitian empiris. Yang keempat, menarik kesimpulan. Yang kelima, mengevaluasi kesimpulan. Ada 3 jenis penelitian yang digunakan dalam psikologi, yaitu yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial. Penelitian deskriptif terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, pengamatan. Memungkinkan ilmuwan mendapatkan pemahaman perilaku sebagaimana ia muncul secara alami. Yang kedua, survei dan wawancara. Memungkinkan peneliti menanyakan kepada orang-orang secara langsung pertanyaan yang ingin diketahui. Yang ketiga, tes-tes berstandardisasi. Memberi kesadaran untuk membandingkan individu. Yang keempat, studi kasus. Memberikan gambaran yang dramatis dan juga mendalam mengenai seorang individu. Yang kedua, penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan di antara 2 variabel atau lebih. Tujuan dari penelitian korelasional adalah untuk menentukan apakah 2 variabel berubah bersamaan. Koefisien korelasi merupakan statistik yang mengungkapkan arah variasi dan berkolerasi. Dalam sebuah kolerasi positif, variabel berubah dengan arah yang sama. Jika salah satu variabel meningkat, begitu pula dengan yang lainnya. Yang ketiga, penelitian eksperimental. Metode ini melibatkan prosedur urutan yang seksama yang memungkinkan peneliti menentukan apakah satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Eksperimen biasanya tergantung pada penempatan acak atau random assignment untuk memastikan bahwa 2 kelompok tidak berbeda secara sistematis sebelum penelitian. Dalam sebuah eksperimen, variabel bebas adalah penyebab dan variabel terikat adalah akibat. Secara umum, kelompok eksperimental adalah kelompok di mana variabel bebas dimanipulasi. Kelompok kontrol serupa dengan kelompok eksperimental, kecuali pada bagian manipulasi variabel bebas. Masalah-masalah yang dapat mempengaruhi validitas eksperimen meliputi bias penelitian, bias of subject penelitian, dan efek Fleischmann. Bias penelitian muncul ketika pengharapan peneliti mempengaruhi hasil penelitian. Adapun analisis dan interpretasi data yang digunakan antara lain, yang pertama, statistik deskriptif. Digunakan untuk menggambarkan dan merangkum sekumpulan data dengan cara bermakna. 2 jenis statistik deskriptif adalah pengukuran tendensi sentral
dan pengukuran variabilitas. Pengukuran tendensi sentral adalah mean atau rata-rata matematika, medium atau skor tengah, dan modus atau skor yang paling umum. Pengukuran variabilitas termaksud rentan atau perbedaan antara skor tinggi dan terendah, dan defisiasi standar atau akar pangkat rata-rata, defisiasi kuadrat, dan nilai rata-rata. Yang kedua, statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai data. Statistik inferensial bertujuan untuk mengungkapkan signifikasi statistik yang berarti semua perbedaan yang teramat antara kelompok atau korelasi antar variabel tidak mungkin merupakan hasil kebetulan. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.